sekolah. Pada saat ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Stanislaus Tangis, asal unit kerja SDN Likan Telu, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mengajar materi pendidikan kewarganegaraan di kelas 3 SDN Likan Telu. Terima kasih saya telah memperkenalkan diri saya di hadapan Bapak Operator Sekolah maupun para peserta didik di SDN Likan Telu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Pak mau bertanya, bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Sehat. Oke, bagaimana keadaan Bapak Mama di rumah? Sehat. Adik kakak yang ada di rumah? Sehat. Oke, puji Tuhan anak-anak. Ternyata kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita dibuka dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan maju di depan untuk memimpin kita di dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk saudara kita Jaf yang telah mengantar kita ke dalam doa. Baik anak-anak, setelah itu Pak akan mencek kehadiran dari kalian semua. Sebelum saya mencek kehadiran, salah satu peserta didik di kelas 3 pada pagi hari ini tidak sempat hadir karena kemarin sore orang tuanya datang di saya punya rumah kasih tahu bahwa anaknya dalam keadaan sakit, sehingga pada hari ini dia tidak sempat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Iya, jadi harga diri. Dari harga diri ini anak-anak, kita secara terperinci yang mau kita bahas secara khusus, yang pertama yang mau kita sampaikan saat ini adalah yang pertama pentingnya harga diri, dan yang kedua bentuk-bentuk harga diri. Sehingga kalau ditanya anak-anak materi apa yang Pak sampaikan pada saat ini, kamu menjawab pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri. Oke anak-anak, itu yang mau kita bahas sebentar sampai dengan selesainya pelajaran ini sebentar. Sebelum Pak bisa menjawab, Pak punya pertanyaan sebentar. Apa itu harga diri? Apa itu harga diri? Yang tahu angkat tangan. Apa itu harga diri? Oke, Novela. Harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Oke, tepuk tangan anak-anak. Iya, mantap sekali jawaban dari Novela. Mungkin masih ada lagi yang mau menjawab? Masih ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, Pak lanjutin lagi kalau begitu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yang kedua. Apa pentingnya harga diri bagi kita? Apa pentingnya harga diri bagi kita? Siapa tahu? Ya.
Siapa? Safa? Kita harus menyayangi diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Menurut Safa, kita menyayangi diri sendiri dan juga orang lain. Orang lain. Baik, pertanyaan yang berikut lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Mengapa seseorang mempunyai harga diri? Mengapa seseorang mempunyai harga diri? Yang tahu angkat tangan. Ya, Ofci. Karena harga diri akan membuat kita lebih mencintai diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Ternyata sebelum Pak menjelaskan, kamu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak. Baik anak-anak. Pada saat ini Pak akan menjelaskan materi tentang pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri. Harga diri adalah nilai diri atau kemampuan diri pada diri seseorang. Jikalau orang itu memiliki harga diri yang baik, maka harga dirinya juga akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki harga diri, maka hidup kita tidak terlalu disenangi oleh orang lain. Tidak disenangi oleh orang lain. Karena itu, kita dituntut. Tuhan sudah menciptakan kita manusia. Memiliki harga dirinya masing-masing. Jadi, setiap kita manusia itu memiliki harga diri. Cuma dari harga diri kita tuh ada perbedaan. Satu sama yang lain. Satu sama yang lain. Nah, yang berikut anak-anak, pentingnya harga diri itu. Sebagai manusia, Tuhan sudah menciptakan kita manusia. Termasuk makhluk-makhluk hidup yang lain. Salah satunya manusia. Yang berikut misalnya apa lagi? Makhluk apa yang lagi yang kamu tahu? Yang Tuhan ciptakan itu. Selain kita manusia, makhluk hidup. Kuda. Apalagi? Kerbau. Apalagi? Kambing. Oke, tepuk tangan. Iya, mantap sekali anak. Jadi, itu semua anak-anak yang sebut tadi itu termasuk makhluk hidup. Termasuk makhluk hidup. Cuma bedanya, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Mengapa dikatakan paling mulia? Karena Tuhan memberikan kita melalui akal dan budi. Sedangkan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita itu tidak memiliki akal dan budi. Makhluk-makhluk yang lain itu tadi bisa dikuasai oleh kita manusia. Karena kita memiliki akal dan budi. Nah, apa itu akal dan apa itu budi? Anak-anak, dengan akal ini kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kemudian dengan budi. Dengan budi kita bisa mengadakan perasaan, mempunyai perasaan tentang perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk. Kalau adanya perasaan dengan akal dan budi, kita bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, sekarang Pak mau bertanya, perbuatan baik itu apakah disenangi oleh orang? Senang. Senang atau tidak? Senang. Kalau kita buat yang tidak baik, apakah senang atau tidak? Tidak. Iya, tentunya tidak Tidak senang. senang. Tentunya tidak senang. Oleh karena itu, dengan adanya akal dan budi,
sekali lagi, oleh karena itu dengan adanya akal dan budi ini membuat kita bisa melihat lingkungan yang ada di sekitar kita, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Bapak, oh ternyata manusia memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Sehingga dengan demikian manusia bisa menguasai apa yang ada di atas bumi ini. Nah, anak-anak, kembali kepada harga diri tadi. Tuhan telah menciptakan kita manusia lewat perantaraan orang tua kita masing-masing. Tuhan telah memberikan talenta atau bakat kepada kita masing-masing. Misalnya Novela dengan Jaf. Novela dia laki-laki, Jaf dia perempuan. Dari mereka dua ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Nah, anak-anak, yang berikut kita sampai pada apa manfaat dari harga diri itu. Sambil anak-anak melihat di buku atau yang ada di gambar itu. Sambil melihat di buku atau di gambar itu. Anak-anak bisa melihat di situ. Di situ anak-anak kita bisa melihat. Berarti di buku. Bapak. Ada beberapa anak yang duduk. Mereka saling berdiskusi, saling berbicara tentang harga diri mereka masing-masing. Perhati baik-baik di situ. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh, manfaat dari harga diri itu yang pertama memberikan semangat dalam melakukan kegiatan. Jadi, dengan kita memiliki harga diri kita, yang pertama itu manfaatnya memberi semangat untuk kita agar kita bisa melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi. Rasa percaya diri yang begitu tinggi. Itu manfaat yang kedua. Jadi manfaat yang kedua memiliki rasa harga diri yang begitu tinggi. Yang berikut dapat diterima oleh orang lain atau dapat diterima oleh orang banyak. Jadi kalau kita memiliki harga diri yang tinggi, dapat diterima oleh banyak orang. Kemana saja kita pergi, pasti orang selalu merasa senang dengan kita. Selalu merasa senang dengan kita. Lalu mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Itu manfaat dari harga diri. Manfaat dari pada harga diri. Lalu anak-anak, kita masuk pada yang berikut. Bentuk-bentuk harga diri. Bentuk-bentuk harga diri. Yang pertama anak-anak, menghargai diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang pertama sekali bentuk dari harga diri. Kita yang pertama sekali menghargai diri kita sendiri. Kita sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain, menghargai bapak mama, menghargai bapak dan ibu, ataupun siapa saja yang ada bersama kita, kita pertama sekali menghargai diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Misalnya Ofci ini dia anaknya pintar. Itu kelebihannya, dia pintar.
Cuma kekurangan dari Opci ini, misalnya Pak suruh, ya Opci silakan kau menyanyikan sebuah lagu wajib. Dia tidak tahu. Itulah kekurangan yang ada pada Opci. Kelebihannya Opci, dia anak pintar di kelas, selalu meraih juara 1. Tetapi ketika ya silakan Opci maju di depan kelas, lalu menyanyikan sebuah lagu wajib, Pak saya tidak tahu. Nah itulah kekurangan dari Opci. Sehingga yang kedua tadi, kita harus melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Lalu yang berikut, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Contoh, ketika saya dilahirkan oleh orang tua saya, misalnya saya tidak memiliki kaki sebelah, ya harus terima kenyataan seperti itu. Kita harus terima. Mengapa Adia lengkap 2 kaki, 2 tangan, 2 mata? Saya juga punya mata, punya tangan, namun kaki saya cuma 1. Nah, dari situ kita harus menerima kenyataan yang ada di dalam diri kita. Tidak boleh menolak. Karena kita adalah, sekali lagi perlu kita sadari, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Mungkin Tuhan telah menciptakan kita seperti itu. Di situ kita harus menerima keadaan kita. Contoh yang lain lagi, misalnya di antara kelas 3, Nubela dengan Adia. Nubela rambut panjang, Adia rambut pendek. Maka kita harus terima, Nubela rambut panjang. Jangan Adia iri hati. Tuh gua kan Nubela, nanti pulang sekolah sebentar Pak pukul. Tidak boleh. Jangan iri hati. Lalu kita menerima apa adanya yang ada pada diri kita, Ya. Yang berikut, berusaha untuk mengembangkan kelebihan itu. Jadi berusaha untuk mengembangkan kelebihan itu. Jadi contoh tadi, misalnya Alia, dia memiliki kelebihan rajin terus belajar, sehingga di kelas 3 selalu meraih juara 1. Kembangkan terus itu, pertahankan terus kelebihan yang ada pada Alia. Nah, sebaliknya, kekurangan yang ada pada Alia, saya disuruh untuk menyanyi tadi tidak bisa. Jaf begitu disuruh menyanyi, dia bisa. Bagaimana? Pak akan mengatur, persilakan yang kelompok 1 maju di depan 2 orang, saya bisa duduk di depan 2 orang. Pak atur tempat dulu. Ya. Terus kelompok 2, kelompok keduanya. Ya, kelompok 2. Alia ke sini, Alia duduk ke sini. Ya. Oke. Sudah? Ya. Nah, sebelum itu Pak akan membagi LKPD. Pak akan membagi LKPD. Pak akan membagi LKPD. Ya, karena kita hanya 2 kelompok saja. Ya, sebelum kamu mengerjakan, dengar baik-baik dulu. Jadi Pak akan memandu. Dari ini kelompok 1. Pilih siapa yang menjadi ketua di kelompok 1. Bisa paham itu? Bisa. Jadi siapa yang menjadi ketuanya sekaligus sebagai penulis. Nah, hasil kerja dari kamu kelompok 2 sebentar langsung dipresentasi. Sebaliknya di kelompok 2 juga, siapa menjadi ketua sekaligus dia sebagai penulis harus sebentar siap untuk presentasi. Silakan kamu mengerjakan itu. Sebelum itu anak-anak,
Tadi kita dengar dulu Pak, sebelum kamu kerja. Tadi sudah Pak menjelaskan tentang harga diri. Coba kamu menyusun sebuah puisi. Sebuah puisi. Sebelum kamu menyusun puisi itu, Pak coba memberikan contoh sedikit tentang puisi. Memberi sedikit contoh tentang puisi sehingga kamu bisa menyusun puisi itu sebentar dengan baik. Harga diri. Aku adalah manusia ciptaan Tuhan. Aku dilahirkan oleh ayah dan ibu. Aku bersyukur dan berterima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebuah puisi. Nah, sekarang saat ini kamu dituntut bagaimana cara kamu untuk menyusun puisi. Untuk menyusun puisi. Setelah kamu tadi mendengar penjelasan tentang harga diri. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya, oke. Karena sekarang membutuhkan waktu yang cukup lama. Silakan kerja. Silakan menyusun puisi itu. Seperti kamu tadi sudah mengamati di dalam buku pelajaran itu. Nah, silakan kamu menyusun puisi. Silakan anak-anak. Silakan anak menyusun. Dari kamu sendiri yang menyusun. Saling diskusi. Ya, oke, mantap sekali. Tadi semuanya aktif, kasih pikiran. Semua kasih pikiran. Supaya sebentar ya, bagaimana cara menyusun puisi itu. Oke, bagus sekali. Saling diskusi. Sehingga susunlah puisi itu. Kamu sendiri yang bisa menyusunnya tanpa bantuan Pak Guru. Iya, mantap, ini kelompok 2, mantap sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Iya, kelompok 2 ini mereka sudah berunding. Oh, mereka menyusun puisi yang ini. Mantap sekali. Oke, kelompok 1. Oh iya, kelompok 2 juga. Kelompok 2 ini juga sudah bagus sekali. Kira-kira puisi apa yang mereka tampilkan sebentar ini. Tadi ini anak-anak hasil setelah kamu tadi mendengar materi itu. Silakan. Biar pelan-pelan. Susun puisi itu dengan baik, kalimatnya yang bagus, sehingga kamu sendiri bisa paham. Iya, bagus. Jadi Alia tulis yang bagus. Alia tulis yang benar. Karena sebentar setelah selesai siap presentasi di depan. Saya persilakan kelompok 2 dulu. Karena pada pelajaran kali lalu yang pertama itu presentasi kelompok 1. Sekarang kita silang, rolling sudah. Kelompok 1 bersabar sambil mendengar apa yang dilaksanakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Teman-teman, hasil diskusi kelompok 2 kami menyusun puisi berjudul Harga Diri. Judul puisi Harga Diri. Harga diri. Setiap orang memiliki harga diri. Harga diri saya bisa dilihat lewat cermin. Cermin adalah alat yang membantu untuk melihat diri saya. Cermin tidak pernah bohong dan menipu. Cermin itu selalu memberitahu aku apa adanya. Cermin itu tidak bersuara, tetapi dia mengungkapkan apa adanya. Cermin bisa melihat diri saya dan orang lain. Cermin bisa membantu saya untuk melihat kekurangan dan kelebihan diri saya. Sekian puisi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Silakan kembali ke belakang untuk kelompok 2. Baik. Kelompok 1, kamu sudah mendengar puisi yang dibawakan oleh kelompok 2 tadi? Sudah. Sudah? Oke. Baik. Giliran berikut adalah kelompok 1. Silakan ketua kelompok 1 untuk maju. Teman-teman, hasil diskusi kelompok 1 kami menyusun puisi yang berjudul Harga Diri. Harga diri. Setiap manusia mempunyai harga diri tersendiri. Aku hidup dengan diriku sendiri. Aku ingin diriku menjadi bugar dan segar seperti orang lain. Aku tidak ingin membenci diriku sendiri atas hal-hal yang aku lakukan. Aku bersyukur pada Tuhan yang menciptakan saya lewat orang tua. Aku ingin mendapat penghargaan dan penghormatan dari semua orang. Aku menyadari bahwa aku adalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sekian dan terima kasih puisi yang kami susun dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan sekali. Mantap sekali anak-anak. Mantap sekali. Dari puisi yang sudah disusun, kelompok 2 mengangkat puisi yang berjudul Harga Diri. Ternyata kelompok 1 juga mengangkat puisi Harga Diri. Nah, selanjutnya mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Ya. Siapa yang bisa memimpin doa penutup pada pagi hari ini? Oke, Adia, silakan. Silakan Adia. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Alia, silakan kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anak, dengan demikian berakhirlah sudah pelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran di pagi hari ini yang kamu sudah dengar bisa bermanfaat untuk kamu. Dan jangan lupa sampai di rumah diminta jangan lupa belajar rajin.